Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, kemurahan, dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami kembali rindu ya Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan urapi kami, dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih sayang Tuhan kepada kita hadir dalam bentuk yang begitu intim, dalam bentuk yang begitu dekat. Agar tidak bingung, maka Tuhan memberi contoh yang mudah diterima bagi kita, yaitu hubungan antara Bapa dengan anaknya. Saudaraku, seperti Bapa yang baik menyayangi anak-anaknya, seperti itulah Tuhan mengasihi anak-anaknya, yaitu kita. Seperti halnya Bapa kita di dunia menyediakan segalanya bagi kita, melindungi kita, mendidik dan membesarkan kita, demikian pula dengan Bapa kita di surga. Di sisi lain, seorang Bapa yang baik terkadang perlu mendisiplinkan kita bila salah, dan salah satunya adalah melalui hukuman. Hal yang sama juga akan dilakukan Bapa di surga, saudara. Terkadang perlu menjatuhkan hukuman untuk mengajarkan dan mendisiplinkan kita. Dan semua itu untuk kebaikan kita. Pendisiplinan tidak enak, saudara, tetapi itu adalah bentuk perhatian Tuhan kepada kita. Itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Lebih baik diingatkan sekeras-kerasnya sekarang, selagi ada kesempatan, dibandingkan dibiarkan tersesat dan akhirnya akan binasa dalam api yang menyala-nyala, yaitu di neraka. Tuhan selalu menganggap penting untuk mendidik kita seperti layaknya seorang mengajari anaknya, saudara. Tuhan mendisiplinkan kita karena Tuhan sangat mengasihi kita, dan semuanya demi kebaikan kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku, jadi harus selalu diingat, jika kita sedang dididik atau didisiplinkan Tuhan, dan terkadang bisa sakit sekali rasanya, semuanya untuk kebaikan kita. Tuhan mendisiplinkan kita karena Tuhan sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya, saudaraku. Saudara, kekuatan, kemampuan, kepintaran, dan apa saja yang kita miliki dan mungkin selama ini kita bangga-banggakan, sia-sia jika tanpa Tuhan. Namun kita patut berbangga memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Bapa yang sangat baik bagi kita. Daud berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jikalau Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya dikorbankan untuk keselamatan manusia, Bapa juga pasti menyayangi anak-anaknya
yang percaya dan yang senantiasa mengandalkan Dia di dalam segala hal. Oleh karena itu, saudara, mari kita hidup selalu menyenangkan hati Bapa di setiap tingkah laku, perkataan, dan juga perbuatan kita. Bila hidup kita berkenan dan senantiasa menyenangkan Tuhan, maka Dia sebagai Bapa yang baik pasti akan memberi yang terbaik untuk kita. Firman-Nya berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudaraku, bukankah sampai saat ini kita telah mengecap segala kebaikan Tuhan? Dan jika saat ini kita juga mengalami didikan dan hajaran dari Tuhan, janganlah katakan bahwa Bapa itu jahat atau tidak adil. Di dalam Ibrani 12 ayat yang 10 dikatakan, "Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya." Jadi, Bapa yang mencintai anaknya pasti juga akan mendidik dan menghajar jika anaknya kedapatan berbuat kesalahan atau melakukan pelanggaran. Tegurannya mendatangkan kebaikan bagi kita, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan yang adalah Bapa kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan kita belajar mengasihi Dia dengan melakukan kehendak-Nya, sehingga pada saatnya kita akan menerima segala kebaikan Tuhan melimpah-limpah bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu saat pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan yang mengasihi kami seperti Bapa sayang anaknya. Tuhan yang menjagai kami, yang memelihara kami, menyegarkan kami, bahkan Tuhan yang juga mendidik kami, mendisiplinkan kami agar kami tidak tersesat. Ajar kami mengerti ya Tuhan akan kasih Tuhan yang sungguh besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan negeri kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Sungguh kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita sepanjang hari di hari ini dan untuk seterusnya. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.